Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas predicate and verbs halaman 18. Coba kalian baca di layar. Sentences comprises of clauses. Kalimat terdiri dari klausa-klausa. Clauses are formed by putting words and phrases in the correct order. Klausa-klausa dibentuk dengan meletakkan kata-kata dan frasa-frasa dengan urutan yang benar. Jadi kalimat ini terdiri dari beberapa klausa. Sedangkan klausa itu terdiri dari susunan kata-kata dan juga frasa yang disusun dengan benar, atau susun dengan gramatikal yang benar. In the simplest form, dengan bentuk yang paling sederhana, a clause consists of a subject and a predicate. Sebuah klausa terdiri dari sebuah subjek dan sebuah predikat. Subjects are always in the form of nouns. Subjek selalu dalam bentuk kata benda, and predicates are always in the form of verbs. Dan predikat selalu di dalam bentuk kata kerja. Jadi sebuah klausa itu terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Itu minimalnya ya, yang paling simple. Misalnya, I go. I ini adalah subjek dan go adalah predikat. Nah, di situ kita bisa bilang bahwa I go adalah klausa. This lesson focuses on verbs. Nah, jadi pelajaran kali ini lebih fokus pada verbs atau kata kerja. Verbs are words that express actions or doing. Kata kerja adalah kata-kata yang menunjukkan sebuah tindakan. Seperti swim, berenang, drink, minum, kick, menendang, throw, melempar atau membuang, pick, mengambil atau menjemput, dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas beberapa tipe verb atau jenis-jenis verb. The types of verbs are, jadi tipe-tipe kata kerja di sini adalah yang pertama, intransitive verbs. Intransitive verbs adalah kata kerja intransitif. Jika kalian masih ingat ketika masih belajar tentang kata kerja, maka intransitive verbs ini adalah kata kerja yang tidak harus diikuti oleh objek yang secara langsung. Nah, di sini artinya adalah which are verbs, they are not followed by a direct object. Intransitive verbs adalah kata kerja yang tidak diikuti oleh kata benda ataupun objek secara langsung. Contohnya, I went to his class this morning. Saya pergi ke kelasnya pagi ini. Nah, di sini ada subjek dan juga verb. I went to his class ini bukan diikuti dengan direct object ya, tidak langsung. Misalnya saya membeli buku. Kalau saya membeli buku itu adalah buku sebagai direct object. Sedangkan di sini tidak ada direct objectnya. Jadi when atau go adalah kata kerja intransitif. Jadi dia tidak perlu memiliki objek untuk menjadi klausa atau menjadi kalimat yang lengkap. Yang kedua, the plane flies so high. Pesawat terbang sangat tinggi. Jadi ini fly, ini tambah es karena the plane ini adalah it. Maka kata kerjanya harus ditambah dengan es. Ini aslinya adalah fly, fly. Fly adalah intransitive verbs. Karena dia tidak melulu harus diikuti dengan objek secara langsung untuk menjadi sebuah klausa yang lengkap. Lalu yang selanjutnya, yang kedua adalah transitive verbs. Transitive verbs adalah kata kerja yang membutuhkan objek atau kata kerja transitif. Transitive verbs are verbs followed by a direct object. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang diikuti oleh objek secara langsung, a direct object. Contohnya, Profesor Zuhri gave me, Profesor Zuhri memberikan saya
an extra assignment. Pekerjaan rumah tambahan atau tugas tambahan. B. I drink 8 glasses of water. Saya minum 8 gelas air every day, setiap hari. Nah, di sini subjek dari kalimat yang pertama adalah Profesor Zuhri dan kata kerjanya adalah gave atau bentuk kedua dari give. Give adalah kata kerja yang membutuhkan objek supaya lengkap maknanya. Nah, di sini direct objeknya atau objek langsungnya adalah me, saya. Jadi saya yang menerima tindakan dari Profesor Zuhri. Lalu yang kedua, subjeknya adalah I dan verbnya adalah drink, minum. Minum apa? 8 gelas air. Jadi 8 glasses of water adalah direct object dari kata kerja drink. Jadi yang paling mudah untuk membedakan intransitif dan transitif adalah kalau sebuah kata kerja ya, dan dia tuh di belakangnya tidak ada objeknya, itu kata kerjanya sudah masuk akal gitu loh maksudnya. Jadi kamu sudah bisa memahami kalimat itu dengan baik walaupun tidak ada objeknya. Misalnya yang ini, the plane flies so high. Pesawatnya terbang tinggi. Ataupun misalnya berhenti di sini, the plane flies. Pesawatnya terbang. Itu saja sudah masuk akal. Tapi kalau yang kedua misalnya, Profesor Zuhri gave. Profesor Zuhri memberi. Memberi apa ataupun memberi kepada siapa, itu kan nggak lengkap kalau tidak diberikan direct object. Maka di sini transitive verbs ini gampang dilihat atau diidentifikasi dengan kalau tidak ada direct objeknya, tidak ada objek seperti me atau 8 glasses of water, dia maknanya kurang lengkap. Nah, sekarang kita lihat jenis kata kerja yang ketiga, yaitu linking verbs. Linking verbs linking verbs are verbs that link a subject. Linking verbs adalah kata kerja yang menghubungkan sebuah subjek and a complement dan sebuah komplement atau pelengkap. Nah, di sini dia maknanya adalah untuk melengkapkan. Karena kalau dalam bahasa Inggris itu tidak seperti bahasa Indonesia. Misalnya, kamu pintar. Kalau secara langsung kita terjemahkan, kamu adalah you, pintar adalah smart, maka you smart itu tidak boleh. Karena harus ada yang menghubungkan kata kerjanya. Dalam bahasa Inggris harus ada kata kerja. Nah, di sini linking verbs ini adalah yang menghubungkan. Contohnya di sini linking verbs adalah seems dan looks. Jadi seems dan looks ini adalah menunjukkan atau menghubungkan kata sifat dan juga komplementnya. Nah, penanda dari linking verbs ini adalah jika linking verbs misalnya di seems sama looks ini kita saling tukar posisinya, maka dia maknanya tidak berubah atau tidak ada perbedaannya. Dan salah satu linking verb juga kita bisa menggunakan to be. Misalnya ini seems sama looks kita ganti dengan to be ya, is misalnya. Professor seems, profesor kelihatannya to only care to students, hanya peduli pada siswa who come to the class on time, yang datang ke kelas tepat waktu. Coba kita ganti seems dengan looks. My professor seems, my professor looks only care to students. Jadi sama kan maknanya, profesor saya kelihatannya hanya peduli. Nah, coba kita ganti dengan is. My professor is only care. Juga bisa, my professor was only care. Itu juga bisa, maknanya tidak berubah. Karena makna dari kalimat ini adalah profesornya ini cuma peduli sama mahasiswa yang tepat waktu doang. Bagi yang telat tidak dipedulikan. Maka kalau kamu ganti dengan seems ini dengan looks atau dengan macam-macam to be, dia maknanya tidak berubah. Yang kedua, Anis looks very beautiful tonight. Anis kelihatan sangat cantik malam ini. Coba kamu ganti dengan seems. Anis seems very beautiful. Anis kelihatannya sangat cantik. Coba kamu ganti dengan is. Anis is very beautiful tonight.
Jadi maknanya tuh masih tetap bisa tersampaikan dengan baik walaupun kamu gonta-ganti linking verb-nya. Anis is, Anis looks, Anis seems itu maknanya sama. Yang menunjukkan bahwa Anis kelihatannya cantik banget malam ini. Jadi seperti itu adalah fungsi dari linking verb. Dia menghubungkan karena dalam bahasa Inggris harus ada subjek, verb dan baru diikuti dengan objek ataupun adjective dan sebagainya. Nah, di sini to be verbs bisa berbentuk macam-macam ya. Awalnya kan be, to be. Be ini bisa menjadi is, am, are kalau subjeknya beda-beda. Is ini untuk siapa saja? Untuk he, she, it. Kalau am ini untuk I, kalau are untuk you, they, we. Nah, kalau was ini untuk I, he, she, it. Tapi kalau masanya atau waktunya itu lampau. Dan were ini untuk you, we, they. Kalau pas, waktunya menunjukkan lampau. Been dan being ini menunjukkan waktu yang lainnya. Ini past participle verb 3-nya. Sedangkan being ini adalah yang menunjukkan continuous-nya, being. Tapi yang paling sering dipakai tentu saja adalah am, is, are, was, were, dan been ya. Nah, sekarang coba kita lihat ke contohnya. It is endless if you are arguing like this. It is endless. Ini nggak ada berhentinya, nggak ada akhirnya. If you are arguing like this. Jika kamu berdebat seperti ini. Coba kita ganti is dengan apa ya? Seems ya, coba ya. It seems endless. Ini kelihatannya nggak ada hentinya, tidak akan berhenti. Nah, sama kan? Lalu yang kedua, this is a new laptop. This is a new laptop memiliki to be verbs-nya is. Ini adalah laptop baru. Coba kita ganti dengan looks. This looks like a new laptop. Atau this looks a new laptop. Ini kelihatannya laptop baru. Nah, kalau yang kasus B ini biasanya kalau untuk menunjukkan kelihatannya kita tambah like ya. Tapi kalau coba kita ganti isi ini dengan seems. This seems a new laptop. Ini kelihatannya laptop baru. Jadi makna yang masih tersampaikan bahwa ini adalah laptop baru. Nah, biasanya kita menggunakan to be verbs, am, is, are, was, were, dan sebagainya. Ini kalau belakangnya tidak berupa kata kerja ya, tapi berupa kata sifat ataupun kata benda. Nah, di sini jadi kita mempelajari ada 4 jenis verbs. Yang pertama adalah intransitive verbs. Intransitive adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek supaya maknanya bisa komplit, bisa jelas. Yang kedua adalah transitive verbs. Transitive verbs adalah kata kerja yang membutuhkan objek supaya maknanya bisa lengkap. Lalu ada linking verb. Linking verb ini adalah kata kerja yang digunakan untuk menghubungkan subjek dan juga komplementnya atau pelengkapnya di belakang. Jadi supaya secara gramatikal itu benar. Yang terakhir adalah to be verbs. Nah, to be verbs ini juga bisa kita kategorikan sebagai linking verb karena dia menghubungkan subjek dan juga komplementnya. Nah, komplement di to be verbs ini apa? Subjeknya adalah misalnya di situ ada this is a new bag. Nah, this ini merujukan untuk pengganti subjek dan is ini adalah untuk verb. Dan yang A itu contohnya it is endless. Subjeknya adalah it, lalu penghubungnya adalah is karena dia kata benda ya, it. Maka kita pakai is dan belakangnya ada endless, bukan kata kerja. Maka kita menggunakan to be verbs. Nah, sekarang coba kita latihan 3 soal ya di sini. Ada soal 1, 2, 3. Mari kita cari mana jawaban yang paling benar. Sambil melihat ini, kalian bisa pause dulu soalnya kalau misal kalian mau mencoba mengerjakan. Karena akan saya langsung bahas di sini dan untuk sisanya nomor 4 sampai 10 akan kita pakai sebagai PR. Yang nomor 1. The director told the actor. Director itu mengatakan kepada sang aktor. Nah, di sini yang di bold atau yang ditebalkan adalah told. The director told the actor
Do your best and will be a hit. Lakukan yang terbaik dan kita akan menjadi hit atau menjadi sukses. Nah, maksud dari soal ini adalah kalian harus menentukan atau mengidentifikasi kata kerja yang ditebalkan ini termasuk kata kerja yang seperti apa sesuai dengan pembahasan kita tadi. Nah, yang pertama told, mengatakan. Nah, kalau mengatakan itu dia butuh verb, butuh kata benda apa enggak supaya dia maknanya lengkap. Coba kita lihat ya. The director told. Director itu mengatakan. Mengatakan apa? Nah, kalau mengatakan apa, kamu bisa bilang begitu, maka told ini adalah bisa lengkap kalau diikuti dengan kata benda. Nah, tadi kata kerja yang membutuhkan kata benda adalah transitive verb. Jadi nomor 1 jawabannya adalah transitive verb A. Sekarang nomor 2. The thief disappeared in the dark. The thief, rampok itu disappeared, menghilang in the dark, dalam kegelapan. Nah, di sini disappear, menghilang. Kalau kamu coba berhenti sampai disappear, apakah maknanya sudah jelas? The thief disappeared. Rampok itu menghilang. Apakah maknanya sudah bisa kalian pahami? Apakah sudah bisa difahami dari maksud kalimat ini? Apakah sudah jelas? Bukunya hilang, perampoknya hilang. Misalnya gitu, berarti disappeared ini adalah sebuah kata kerja yang intransitif. Karena walaupun tidak diikuti dengan kata benda di belakangnya, maknanya tetap bisa jelas. Dan setelah disappeared itu adalah in the dark. Itu adalah kata keterangan in the dark. Jadi itu bukan kata benda. Jadi disappeared ini adalah kata kerja yang kalau dalam bahasa Indonesia disappear ini menghilang ini menunjukkan bahwa sesuatu itu sulit untuk dilihat. Nah, walaupun kita berhenti di disappeared, maknanya itu sudah jelas. Jadi, nomor 2 jawabannya adalah intransitive verb. Yang nomor 3. The vegetarian burger, burger vegetarian itu tastes like salted cardboard. Rasanya seperti kartu asin. Nah, taste. Nah, di sini taste. Coba kita lihat. Apakah dia membutuhkan objek? Apakah dia tidak membutuhkan objek? Ataukah dia cuma menghubungkan? Nah, kalau kamu masih ingat dengan saya membahas yang 4B, this is, misalnya yang this is itu yang B, saya ganti ini dengan looks, maka kan tadi saya nambahkan dengan like, ya kan? Sekarang coba kalau kita pakai kasus yang sama di nomor 3. The vegetarian burgers looks like, tastes like. Nah, sama kan? Atau kamu ganti menjadi is. The vegetarian burger is like salted cardboard. Maknanya sama. Kalau kamu gonta-ganti maknanya sama. Tapi kalau kamu ganti dengan told misalnya, yang nomor 1, yang di bold itu kan told. Nah, di sini. Coba kalau kamu ganti di sini. Ganti dengan taste. The vegetarian burger told like. Nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa, berarti ini sudah berbeda kategori lagi. Nah, di kamus, kalau kamu mau nyari juga, taste ini bisa untuk melinking atau menghubungkan. Jadi ini bukan transitif, taste. Jadi taste ini lebih ke linking verb karena kamu bisa menggonta-ganti kata kerjanya ini taste. Jadi kita bisa nambah taste sebagai salah satu bagian dari linking verb ini ya. Seems, looks, be verbs, dan taste. Di sini taste nomor 3 jawabannya adalah linking verb. Nah, untuk nomor 4 dan selanjutnya akan dijadikan PR dan kita akan bahas jawabannya di pertemuan selanjutnya. Kalau masih kurang paham dengan penjelasan tentang predicate and verb, silakan memberikan pertanyaan di grup WhatsApp seperti biasa.
dan kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.